Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Cahaya matahari pagi yang keemasan menembus tirai sutra Venesia, membelah diagonal dingin di lantai marmer karora kamar tidurku. Udara berbau lavender mewah dan keangkuhan yang dipelihara. Di sudut ruangan, tas tangan Hermes Birkin yang baru saja tiba dari Paris tergeletak malas di atas bangku velvet. Warnanya merah darah, seolah menjadi simbol bisu dari harga yang harus kubayar untuk semua kemewahan ini. Aku menyingkirkan selimut kasmir yang terasa selembut awan di kulitku. Begitu kaki telanjangku menyentuh lantai yang dipanaskan, sensasi kemewahan yang paradoks kembali menyergap. Aku dikelilingi oleh segalanya, namun memiliki ketiadaan. Kamar tidur utama ini, yang luasnya mungkin setara dengan 3 apartemen kelas menengah di jantung kota, adalah karya arsitek terkemuka dari Milan. Di depanku terhampar jendela setinggi langit-langit, menyajikan panorama ibu kota yang tak pernah tidur, namun terasa seperti diorama bisu. Jendela itu bukan sekadar kaca, melainkan batas yang memenjarakanku dalam keindahan. Aku beranjak menuju lemari pakaian. Bukan sekadar lemari, melainkan sebuah ruang ganti berlapis kayu eboni yang dilengkapi sistem sirkulasi udara khusus untuk menjaga integritas bahan-bahan mahal. Hari ini, pertemuan dewan direksi pagi-pagi sekali, sebuah rutinitas yang membunuh sanubariku. Aku memilih setelan rok tweed yang disesuaikan oleh penjahit Chanel di Rucambon. Di sebelahnya, sebaris mantel Gucci dengan cetakan ikonik berjejer rapi, membuktikan bahwa aku tidak pernah kekurangan pakaian, hanya saja aku selalu kekurangan alasan untuk benar-benar tersenyum saat memakainya. Selesai berpakaian, aku duduk di meja rias, di mana parfum Dior J'adore berbotol mewah berdiri di antara perhiasan berlian yang berkilauan tak terhitung nilainya. Di sana, di laci paling atas, tersimpan kartu nama pria itu ayahku. Kartu itu, yang terbuat dari titanium dengan logo timbul emas, adalah representasi dari tiran yang lembut. Pria itu membangun imperium ini dari nol, dan sekarang, semua ini adalah warisan sekaligus jerat yang tak kasat mata. Nona, sarapan Anda sudah siap. Beliau menunggu di ruang makan, suara sopan Nyonya Ena, kepala pelayan yang setia, menyentakku dari lamunan. Beliau, ibuku, sosok wanita baja berbalut sutra yang mengelola divisi keuangan perusahaan dengan tangan besi. Hubunganku dengan wanita itu selalu seperti negosiasi bisnis yang dingin, bukan kehangatan keluarga. Wanita parubaya itu tidak pernah memanggilku dengan suara lembut. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah perintah yang harus dilaksanakan. Aku menyusuri koridor. Lampu kristal Baccarat tergantung di langit-langit setinggi 10 meter, memancarkan bias pelang yang menari di dinding galeri. Di sana, tergantung lukisan-lukisan asli karya seniman-seniman maestro yang harganya bisa membeli sebuah pulau kecil. Aku berhenti sejenak di depan sebuah potret diriku sendiri. Dilukis oleh seorang pelukis Spanyol, gadis muda yang terlihat dingin, angkuh, namun matanya menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Di ruang makan, beliau sudah duduk tegak di ujung meja mahoni sepanjang 3 meter. Di hadapannya, tablet dengan laporan triwulan sudah terbuka. Kau terlambat 2 menit, Kalia, sapa beliau, tanpa mengangkat pandangan dari layar. Nada bicaranya selalu datar, efisien, tak meninggalkan ruang untuk emosi. Maafkan aku, Bunda, aku perlu memastikan dokumen legal yang dikirimkan Tuan Bernard sudah kutandatangani. Bunda akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam seperti elang, menilaiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelan Chanel yang bagus, tapi perhiasanmu terlalu minimalis. Kau mewakili perusahaan abadi, Kalia. Kenakan gelang berlian yang kuberikan saat ulang tahunmu. Aku rasa ini lebih sesuai untuk rapat internal. Bunda, aku ingin fokus pada argumen, bukan distraksi. Wanita itu hanya mendengus. Kembali ke laporan keuangannya. Kau selalu punya alasan. Tapi ingat, Kalia, pria itu tidak membangun semua ini agar kita menjadi sosok yang biasa-biasa saja. Di dunia ini, citra adalah mata uang terpenting, dan kau adalah wajah dari warisan yang ditinggalkannya. Pria itu, ayahku, sejak kepergiannya 5 tahun lalu, namanya menjadi mantra, menjadi alasan, dan menjadi rantai yang mengikatku pada takdir yang tidak pernah kupilih.
Aku telah mewarisi kekayaan yang tak terbayangkan, tetapi dengan warisan itu, aku juga mewarisi kesepian yang tak terperikan. Aku adalah pewaris tahta di atas kastil yang terbuat dari uang, sebuah kandang emas. Aku buru-buru menghabiskan tehku. Nyonya Anna membantuku mengenakan mantel. Sebelum aku melangkah keluar, aku melihat sepasang sepatu loafer Gucci kulit ular yang berkilauan di lorong. Sebuah pengingat lagi, setiap langkah yang kuambil, seberapapun jauhnya, selalu berada di atas landasan kemewahan yang ia ciptakan. Aku bukan Kalia, sang putri, aku adalah Kalia, sang manekin yang mengenakan label-label paling mahal, yang hanya boleh bergerak sesuai skenario bisnis yang sudah ditulis. Ketika pintu lift khusus terbuka dan aku melangkah keluar menuju garasi bawah tanah yang dipenuhi deretan mobil mewah, aku menarik napas dalam-dalam. Hari ini adalah hari Dewan Direksi, hari di mana aku harus melawan para serigala berjas yang ingin mencabik-cabik kekuasaan pria itu. Hari ini, aku harus menjadi ratu di kandang emas ini, dan aku tahu, aku harus memenangkannya. Tidak untuk ayah, bukan pula untuk bunda, melainkan untuk diriku sendiri. Aku harus membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar nama belakang dan tumpukan aset. Pertemuan Dewan Direksi berlangsung selama 4 jam tanpa jeda. Setiap menitnya terasa seperti medan perang yang dingin. Aku harus berhadapan dengan Tuan Harsono, paman Zhao yang menguasai 15% saham, dan Nyonya Elina, kepala bagian legal yang licik. Keduanya adalah predator yang mengincar kursi utama yang kini kududuki, kursi yang terasa panas dan menusuk. Aku berhasil mempertahankan proyek investasi properti di Asia Tenggara, menangkis setiap serangan Harsono dengan data dan proyeksi yang tak terbantahkan. Pria tua itu, yang wajahnya selalu dihiasi senyum palsu, tampak memerah menahan amarah ketika proposalnya untuk divestasi aset ditolak mentah-mentah. Ketika rapat akhirnya ditutup, kepalaku berdenyut-denyut. Aku hanya ingin kembali ke penthouse dan tenggelam dalam keheningan yang mahal. Nona Kalia, Anda luar biasa. Keputusan Anda menyelamatkan dividen kita tahun depan, bisik sekretaris pribadiku, Dinda, dengan mata berbinar bangga. Terima kasih, Dinda. Aku hanya menjalankan apa yang sudah direncanakan, balasku, berusaha agar suaraku tetap stabil dan profesional. Aku tidak bisa menunjukkan kelemahan di hadapan siapapun di gedung ini. Sore itu, kantor pria itu terasa begitu suram. Aku masih menggunakan ruangan ini, kamar suci di lantai tertinggi gedung pencakar langit. Meja kerjanya, terbuat dari kayu jati purba, kini menjadi meja kerjaku. Di sana, aku menyisihkan tumpukan dokumen yang perlu kotorisasi. Saat aku meraih pulpen, mataku menangkap anomali. Di atas alas meja kulit, terselip sebuah amplop kecil berwarna hitam matte, terbuat dari kertas daur ulang yang kasar. Amplop itu sama sekali tidak serasi dengan segala sesuatu di ruangan ini yang serba mengkilap dan sempurna. Aku tahu betul protokol keamanan di sini. Tidak ada satupun benda asing yang bisa masuk ke ruangan ini tanpa melalui pemeriksaan ketat Dinda dan tim keamanan. Amplop itu seharusnya tidak ada di sana. Aku menoleh ke arah Dinda yang sedang menyortir berkas di rak arsip. Dinda, dari mana amplop hitam ini? Dinda menoleh, raut wajahnya menunjukkan kebingungan yang tulus. Amplop apa, Nona? Saya tidak melihatnya, dan saya memastikan tidak ada kurir yang naik ke lantai ini sejak Anda kembali dari rapat. Hatiku berdesir, bulu kudukku meremang. Aku meraih amplop itu. Permukaannya terasa dingin dan sedikit berpasir. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat, hanya sebuah cap lilin hitam yang terukir dengan motif aneh. Sebuah koin kuno bergambar burung hantu. Aku merobek amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada selembar kertas perkamen tipis dan satu koin prakuno. Koin itu berat, dingin, dan persis sama dengan gambar cap lilin di amplop. Burung hantu itu menatapku dengan mata batu yang seolah tahu semua rahasiaku. Tulisannya di kertas perkamen itu menggunakan tinta hitam tua, seolah ditulis dengan pena bulu. Kandangmu indah, Kalia, tapi udara kebebasan di luar pagar emas memiliki aroma yang lebih jujur. Jika kau lelah menjadi bagian dari Fata Morgana yang diwariskan, datanglah ke alamat ini saat bulan mencapai puncaknya. Bawalah koin prak ini. Ini adalah biaya masuk ke dunia yang tak pernah pria itu izinkan kau lihat. Jalan Senja nomor 12, pintu belakang. Seluruh perhatianku terpusat pada koin itu. Burung hantu, simbol Lesina, Dewi Kebijaksanaan,
sekaligus lambang rahasia. Aku mengingat kembali masa kecilku. Ayahku, pria yang begitu tertutup, pernah memberiku cerita tentang sebuah perkumpulan rahasia yang ia sebut Ordo Senja. Pria itu bilang, perkumpulan itu adalah tempat ide-ide gila dan ambisi paling liar bertemu. Ia selalu mengakhiri cerita itu dengan peringatan, jangan pernah mencari mereka. Kalia, dunia mereka bukan untukmu. Aku mengalihkan pandangan dari kertas itu ke jendela, ke lanskap kota yang mulai diterangi lampu-lampu. Kota itu tampak menjanjikan kehidupan yang berbeda, sebuah eksistensi di luar laporan triwulan dan intrik dewan direksi. Tentu saja aku bisa saja membuang amplop ini. Aku bisa saja menyerahkannya ke bagian keamanan, menganggapnya sebagai lelucon murahan dari orang iseng. Tapi sensasi koin yang dingin di telapak tanganku, aroma kertas yang asing, dan kerahasiaan yang menyelimuti kedatangan amplop ini memicu sesuatu di dalam diriku yang sudah lama mati, rasa ingin tahu. Nona Kalia, apakah ada yang salah? Dinda bertanya dengan cemas. Aku buru-buru melipat kertas itu dan menyembunyikannya di saku dalam jaket Chanelku. Koin prak itu ku genggam erat-erat. Tidak, Dinda, hanya surat ucapan terima kasih yang terlalu dramatis dari mitra lama ayah. Aku tidak bisa mempercayai siapapun di sini, bahkan Dinda yang setia. Seluruh hidupku dibangun di atas kepalsuan dan lapisan-lapisan kekuasaan. Ini adalah kesempatan, mungkin satu-satunya kesempatan, untuk melongo ke balik tirai keemasan yang memenjarakanku. Aku mengecek jam tanganku, sebuah kreasi Cartier yang menawan. Pukul 6 sore, Jalan Senja nomor ke-12, pintu belakang. Saat bulan mencapai puncaknya tengah malam, aku memberitahu Dinda bahwa aku akan membatalkan semua jadwal malam ini, termasuk makan malam amal di kedutaan. Aku butuh alasan. Aku merasa sedikit lelah setelah rapat. Dinda, siapkan aku mandi air panas, dan jangan ganggu aku sampai besok pagi. Pastikan tidak ada telepon yang masuk, terutama dari Bunda. Baik, Nona Kalia, saya akan mengurus semuanya. Dinda membungkuk sopan dan keluar, menutup pintu kayu ek dengan pelan. Begitu sendirian, aku berdiri di depan meja pria itu, merasakan energi kegelisahan yang sama yang pasti sering ia rasakan di sini. Ayahku, pria yang begitu mendominasi, selalu mencari sesuatu di luar kekayaan yang sudah ia miliki. Mungkinkah perkumpulan rahasia ini adalah pelariannya, atau justru sumber kekuatan tersembunyi pria itu? Aku mengeluarkan koin prak itu lagi. Permukaannya kasar, dingin, burung hantu itu tampak tersenyum misterius. Malam itu, di antara kemewahan yang sunyi, aku membuat keputusan yang berisiko. Aku akan pergi. Aku akan membawa koin ini dan mencari tahu apa yang tersembunyi di Jalan Senja. Aku akan menukarkan kehangatan Kashmir dan keindahan marmer ini dengan satu malam kebebasan yang jujur. Aku tidak peduli apakah ini jebakan ataukah undangan sesungguhnya. Yang aku tahu, jika aku tidak pergi, aku akan mati lemas di dalam kandang emas ini, selangkah demi selangkah. Tengah malam, aku harus bergerak. Aku akan meninggalkan citra Kalia, sang pewaris, dan menjadi Kalia, sang pencari kebenaran. Aku harus tahu rahasia apa yang ayahku sembunyikan dariku di balik semua aset yang beliau berikan. Aku membuka laciku, bukan untuk mengambil berlian, melainkan sebilah pisau lipat kecil yang kubawa sejak kuliah di luar negeri. Sebuah perlengkapan yang jauh lebih jujur daripada perhiasan Tiffany manapun. Waktunya telah tiba. Aku harus keluar dari bayangan pria itu. Pukul 11 malam, jam digital di dinding penthouseku menunjukkan waktu yang seolah berjalan lambat dan tegang. Aku berdiri di ruang ganti, memandangi pantulan diriku yang kini sudah berbeda dari Kalia yang menghadiri rapat direksi. Rok tweed Chanel dan sepatu hak tinggi Louboutin telah diganti dengan jeans denim hitam Balenciaga yang pas di tubuh dan sepatu bot kulit Prada yang ringan, tinggi di atas pergelangan kaki. Pakaian malam itu adalah kemewahan yang dirancang untuk menghilang, untuk menyamarkan statusku. Aku hanya mengenakan kalung berlian kecil, bukan untuk gaya, tetapi untuk pengamanan batin, pengingat bahwa aku punya kekuatan finansial untuk keluar dari masalah jika diperlukan. Tas kecil Louis Vuitton crossbody ku kalungkan, isinya minimalis, pisau lipat, ponsel dengan GPS dimatikan, dan tentu saja, koin prak burung hantu. Keheningan rumah terasa memekakan. Semua staf sudah tidur di flat layanan, kecuali petugas keamanan di lantai dasar dan dua penjaga yang berpatroli di perimeter.
Aku bergerak senyap melintasi koridor marmer, langkah kakiku yang biasanya bergema di antara pilar-pilar tinggi, kini terasa tumpul di atas karpet persia tebal yang melapisi lorong menuju lift pribadi. Lift itu, yang panelnya terbuat dari stainless steel berlapis emas murni, membawaku turun dari ketinggian tahta menuju garasi bawah tanah. Biasanya, aku akan menemukan supir pribadiku, Tuan Anton, menunggu di samping mobil Bentley hitam. Namun, aku sudah mengirimnya pulang lebih awal dengan alasan sakit kepala. Malam ini, aku akan mengemudi sendiri. Garasi itu adalah ruang pamer pribadi yang dipenuhi kilauan mobil-mobil berharga. Aku berjalan melewati sedan sport Ferrari yang jarang disentuh dan SUV lapis baja yang selalu digunakan Bunda. Pilihan jatuh pada mobil coupe klasik Porsche 911 Targa yang telah dimodifikasi. Mobil itu cepat, relatif tidak mencolok di malam hari, dan yang terpenting, kuncinya berada di laci meja pribadiku. Aku menyalakan mesin. Raungan lembut 6 silinder memecah keheningan garasi, namun suara itu tertelan oleh dinding beton tebal. Aku melaju pelan keluar dari gerbang keamanan otomatis. Kamera pengawas mencatat plat nomor mobilku. Tetapi ini adalah hal biasa. Aku sering pergi larut malam untuk mencari udara segar atau bertemu teman lama. Mereka sudah terbiasa dengan eksentrisitas pewaris tunggal. Begitu mobilku bergabung dengan arus lalu lintas malam yang tipis, aku merasakan gelombang adrenalin pertama yang sesungguhnya dalam bertahun-tahun. Ini bukan kegembiraan karena memenangkan kesepakatan bisnis. Ini adalah sensasi murni melanggar aturan yang diciptakan untukku. Aku memasukkan alamat jalan senja nomor 12 ke GPS, tetapi dengan cepat mematikannya. Aku tidak ingin ada catatan digital tentang kemana aku pergi malam ini. Aku mengandalkan petunjuk arah tua yang kulihat sekilas di peta kota. Perjalanan dimulai dari distrik finansial yang gemerlap, di mana setiap gedung adalah monumen dari keserakahan yang estetis. Billboard raksasa menampilkan jam tangan Rolex dan perhiasan Bulgari, mencerminkan dunia tempat aku dibesarkan. Aku melaju melewati jalan-jalan utama, lalu mulai membelok ke rute yang semakin asing. Lampu-lampu jalan mulai berkurang cahayanya, berganti dari putih neon tajam menjadi kuning kusam. Jalanan yang tadinya mulus berubah menjadi bergelombang, dengan lubang-lubang kecil yang membuat suspensi Porscheku harus bekerja keras. Aku telah melewati garis batas tak kasat mata kota, meninggalkan zona kekuasaan perusahaan abadi. Distrik industri tua, bangunan-bangunan pabrik yang telantar, gudang-gudang berkarat, dan aroma minyak bekas yang bercampur dengan bau hujan yang membeku. Kontrasnya begitu tajam, seolah aku baru saja melewati dimensi waktu. Di tempat ini, uang tidak lagi berbicara dengan bisikan sutra, melainkan dengan raungan mesin tua dan keheningan yang mengancam. Aku melambatkan laju mobil. Nomor ke-12, Jalan Senja adalah gang sempit yang gelap, diapit oleh dua gudang batu bata raksasa yang tampak seperti runtuhan katedral industri. Di tengah-tengah kepekatan malam, aku melihatnya, sebuah bangunan batu abu-abu tua yang tersembunyi di balik dinding ivy yang tebal. Tidak ada tanda, tidak ada nama, hanya kesan kuno yang menolak keberadaan modern. Aku memarkir Porscheku di balik tumpukan peti kemas yang ditinggalkan, menyembunyikan kilau mahalnya dari mata-mata yang mungkin mengintai. Aku mengenakan tudung jaketku dan melangkah keluar. Udara malam di sini berbeda, terasa berat dan dingin, dipenuhi debu dan sejarah yang terlupakan. Aku berjalan menyusuri sisi bangunan. Pintu utama tampak tersegel dan tak terawat, tetapi di sisi barat, tersembunyi di balik semak-semak liar, aku menemukan pintu belakang. Pintu itu terbuat dari baja hitam tebal, berkarat di beberapa tempat, dan tidak memiliki pegangan. Hanya sebuah celah sempit seukuran koin yang terlihat di permukaannya. Jantungku berdebar kencang, menggantikan suara detak jam tanganku yang mahal. Ini dia, momen yang kupertaruhkan untuk satu malam kebebasan yang jujur. Aku mengeluarkan koin prak burung hantu dari saku jeans Balenciagaku. Koin itu terasa seperti janji dan ancaman di saat yang sama. Aku memasukkan koin itu ke dalam celah. Koin itu pas, seolah celah itu dibuat khusus untuk benda kuno tersebut. Karek, suara mekanisme kuno yang berputar di dalam dinding terdengar memekakan telinga dalam keheningan jalan senja. Cahaya redup berwarna merah gelap muncul di sekitar celah, dan dalam waktu singkat, koin itu menghilang ke dalam kegelapan. Pintu baja itu bergeser, bukan terbuka dengan engsel, melainkan meluncur ke samping,
menampakkan kegelapan yang lebih pekat di dalamnya, dan aroma dupa tua yang bercampur dengan bau debu dan lilin terbakar. Di ambang pintu, berdiri seorang pria. Sosok itu tinggi, ramping, mengenakan setelan gelap yang terbuat dari bahan yang tampak seperti wol tebal, memancarkan aura formalitas yang aneh di tempat yang kumuh ini. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan topi fedora yang menutupi matanya. Namun aku bisa merasakan tatapan menilai. Kalia, suaranya dalam, berbisik, tetapi memiliki resonansi yang mengisi rongga telingaku. Aku menegakkan badanku. Aku tidak boleh terlihat gentar. Aku adalah Kalia, pewaris perusahaan abadi. Aku telah menghadapi para serigala di ruang rapat. Jadi aku tidak akan takut pada satu bayangan di pintu belakang. Aku Kalia, aku datang untuk melihat dunia yang tidak pernah ayahku izinkan kulihat. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang membuatku merasa seperti buku yang sedang dibaca. Selamat datang, Nona Kalia. Kami sudah menunggu sang pewaris. Selamat datang di Ordo Senja. Pria itu mundur, memberi isyarat agar aku masuk. Aku mengambil napas terakhir udara malam bebas dari janji-janji mewah. Lalu melangkah dari kemewahan Prada dan Porsche menuju kegelapan yang tak terduga. Pintu baja itu bergeser kembali dengan suara mendesis yang pelan, menutupku dari dunia luar dan dari semua yang ku kenal. Aku sekarang resmi menjadi bagian dari rahasia ayahku. Kegelapan yang menyambutku ternyata lebih tebal dari yang kubayangkan, bukan hanya ketiadaan cahaya, tetapi ketiadaan suara. Pintu baja yang baru saja menutup di belakangku memutus total koneksi ke dunia luar, seolah aku telah melangkah dari realitas ke dalam rongga kosong. Sosok yang menyambutku, pria yang mengenakan topi fedora itu, kini bergerak. Langkah kakinya, terbungkus sepatu kulit yang dipoles cermat, nyaris tidak terdengar di lantai beton kasar. Pria itu menyalakan sebuah lentera kuno, bukan obor listrik modern, tetapi lentera dengan minyak dan sumbu, yang memancarkan cahaya oranye bergetar. Sinar lentera hanya cukup untuk memperlihatkan lorong sempit di hadapan kami, yang dindingnya lembab dan dipenuhi lumut. Namaku Ilayas, bisik pria itu, suaranya seperti bisikan angin di gua. Aku adalah pemandu di malam kedatanganmu. Ikuti aku, Nona Kalia. Langkahmu harus yakin, tidak ada ragu di tempat ini. Aku menanggapi dengan anggukan singkat. Tanganku secara otomatis menggenggam pisau lipat yang tersembunyi. Rasa cemas bercampur dengan rasa takjub. Tempat itu terasa seperti gabungan antara katakombe abad pertengahan dan sarang persembunyian rahasia di zaman modern. Ilayas memimpin melalui serangkaian tikungan yang menyesatkan. Kami melewati beberapa ruangan yang tampak seperti gudang penyimpanan yang terlantar, penuh dengan peti kayu lapuk dan kain terpal tebal. Semuanya berfungsi sebagai kamuflase yang sempurna. Setelah berjalan seolah tak berujung, pemandu itu berhenti di depan dinding beton yang tampak sama dengan dinding lainnya. Dia meletakkan lentera di lantai, dan di bawah pencahayaan redup, aku melihat ada panel sentuh biometrik yang tersembunyi di balik lapisan debu yang disamarkan. Jemari ramping Ilayas menyentuh panel itu dengan urutan kode yang cepat dan rumit. Suara berdengung pelan terdengar, dan tiba-tiba, dinding beton di hadapan kami terbelah, bukan ke samping, melainkan ke atas, mengungkapkan pemandangan yang tak terduga. Kontras yang dihasilkan membuatku tertegun sejenak. Di balik dinding kumuh itu terhampar koridor yang sama sekali berbeda. Lantainya dilapisi pualam obsidian yang memantulkan cahaya lembut, dindingnya berlapis panel kayu wangi yang mahal, dan udaranya berbau sider serta buku-buku lama. Alih-alih bau debu, yang menyambutku adalah aroma kebijaksanaan yang dipelihara. Selamat datang di inti, kata Ilayas, senyumnya kini terlihat jelas. Pria itu memiliki mata abu-abu cerah yang seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwaku. Koridor itu berakhir di sebuah pintu ganda besar yang terbuat dari perunggu tua. Pintu itu dihiasi ukiran rumit yang menampilkan konstelasi bintang, dan di tengahnya, simbol burung hantu berukuran raksasa. Ilayas membuka pintu itu tanpa suara. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan pertemuan. Ini adalah ruang yang dibangun jauh di bawah tanah. Dirancang untuk mengisolasi setiap suara dan getaran dari dunia luar. Sebuah kapsul waktu dari kekuatan yang tersembunyi. Ruangan itu berbentuk melingkar, dengan langit-langit berkubah tinggi yang dihiasi fresko kuno. Di tengah lantai, terukir dalam mozaik hitam dan emas, adalah simbol Ordo Senja, burung hantu dengan sayap terentang. Di sekeliling ruangan, aku melihat beberapa orang.
Mereka duduk di kursi-kursi tunggal yang terbuat dari kayu gelap, berjumlah 12, disusun dalam formasi setengah lingkaran yang menghadap ke sebuah podium kosong di tengah. Mereka tidak mengenakan jubah atau penutup kepala konyol seperti yang kubayangkan. Mereka berpakaian seperti orang-orang paling berpengaruh di dunia, setelan bisnis yang dibuat khusus, gaun malam sutra, dengan perhiasan yang elegan, jauh lebih mewah daripada gelang berlian yang Bunda minta ku pakai. Mereka adalah wajah-wajah yang ku kenal, setidaknya dari majalah bisnis global, seorang bangsawan Inggris yang mengendalikan jaringan telekomunikasi Eropa, seorang wanita dari Jepang yang mengepalai perusahaan teknologi semikonduktor terbesar, dan seorang pria tua berdarah Timur Tengah yang dikenal sebagai penasihat energi bagi banyak negara. Mereka semua adalah para tiran lembut, sama seperti ayahku. Tatapan mereka semua tertuju padaku, tanpa permusuhan, tetapi dengan intensitas yang menguji sarafku. Perkenalkan dirimu, Kalia, bisik Elias, menyuruhku untuk maju. Aku menenangkan detak jantungku dan berjalan menuju tengah lingkaran. Aku merasakan kekuatan yang berbeda di tempat ini. Kekuatan yang bukan hanya tentang uang, tetapi tentang pengaruh, koneksi, dan rahasia yang menggerakkan dunia. Aku Kalia, putri dari sang pendiri, kataku dengan suara mantap, tanpa gemetar. Aku tidak akan membiarkan mereka melihat diriku sebagai gadis muda yang rapuh. Salah satu wanita, yang memiliki rambut prak disanggul rapi dan mengenakan kalung mutiara yang menjuntai, tersenyum tipis. Kami tahu siapa kamu, Kalia. Pertanyaannya adalah, siapa dirimu tanpa warisan itu? Siapa kamu di mata kami? Aku menarik napas. Aku adalah orang yang mengambil risiko meninggalkan kandang emas untuk mencari kebenaran. Aku adalah orang yang memegang koin ini. Aku mengangkat tangan kiriku, menunjukkan tempat koin itu baru saja berada, sebuah tindakan simbolis. Seorang pria di seberang ruangan tertawa kecil. Keberanian, itu modal yang bagus. Aku menoleh ke Elias. Ayahku, di mana tempat duduknya? Elias menggerakkan dagunya ke arah satu-satunya kursi kosong di lingkaran itu. Kursi itu lebih besar dari yang lain, terbuat dari kayu gelap yang sama, tetapi disandarkan dengan kulit yang tampak usang. Di sandaran kepala, terukir inisial pria itu, R. A. Aku berjalan mendekat. Di sebelah kursi itu, terpasang plakat perunggu dengan tulisan, The Visionary. Kursi itu kosong sejak kepergian ayahmu, Kalia, jelas Elias. Dia tidak pernah bisa digantikan, hanya diisi. Kedatanganmu malam ini adalah permulaan dari sebuah keputusan. Kami adalah Ordo Senja. Kami tidak menjual barang-barang mewah seperti LVMH atau Prada, tetapi kami mengendalikan arus yang membuat merek-merek itu berharga. Kami mengatur nasib, bukan hanya memprediksinya. Aku menatap kursi kosong pria itu. Ayahku ternyata bukan hanya seorang CEO tiran yang hanya peduli pada bottom line. Beliau adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih dalam. Sebuah jaringan yang membuat perusahaan abadi miliknya terlihat seperti mainan anak-anak. Aku menyentuh sandaran kursi R. A. Kulitnya dingin. Aku merasa seolah aku baru saja melangkah ke dalam warisan sesungguhnya, warisan yang penuh rahasia dan kekuasaan, bukan sekadar uang yang dicetak. Pertanyaan besar menggantung di udara, apakah ayahku mati karena kecelakaan, atau karena kekuasaan yang ia pegang di Ordo Senja? Keheningan yang mencekik di ruangan itu terasa seperti beban fisik yang menimpa bahuku. Tatapan 11 anggota Ordo Senja menelanjangiku, mencoba mencari celah atau kelemahan di balik penampilan luarku. Elias berdiri diam di dekat pintu, posisinya netral namun kehadirannya terasa mengawasi. Aku berdiri tegak di samping kursi ayah, The Visionary. Aku tahu, satu gerakan ragu dariku akan menghapus seluruh kredibilitas yang kumiliki. Kami sudah menunggu lebih dari 5 tahun. Nona Kalia, ujar pria tua yang diidentifikasi sebagai penasihat energi. Suaranya kering seperti padang pasir. Waktu itu adalah kekosongan di Ordo ini. Katakan, mengapa kau datang sekarang? Apakah karena kau sudah bosan bermain-main dengan dewan direksi yang kekanak-kanakan di permukaan? Aku menoleh padanya. Aku datang sekarang karena aku menerima undangan yang menurutku datang dari kalian. Dan kedua, dewan direksi itu tidak kekanak-kanakan. Mereka adalah serigala, dan aku belajar bagaimana menjadi pemburu yang lebih baik. Aku mengontrol 51% suara di perusahaan abadi. Aku memenangi setiap pertarungan. Apakah itu terdengar seperti bermain-main? Wanita berambut prak itu,
Yang kutebak adalah bangsawan Inggris, tersenyum lebih lebar. Kekuatan ayahmu tidak terletak pada persentase saham, Kalia, melainkan pada kemampuan beliau melihat 3 langkah ke depan sebelum orang lain melihat 1 langkah pun. Itulah visi. Apakah kau mewarisi hal itu? Aku menggeser pandanganku ke lukisan fresko di langit-langit yang berkubah. Lukisan itu menampilkan peta bintang kuno yang sangat detail. Ayahku pernah mengajarku, sebelum beliau pergi, bahwa perusahaan abadi bukan tentang mengumpulkan emas, perusahaan itu adalah mata-mata yang ditanam. Sebuah simpul yang mengikat jaringan. Aku berhenti, membiarkan kalimat itu meresap. Reaksi di wajah-wajah tiran itu tidak terlukiskan. Mereka terkejut. 3 bulan sebelum kecelakaan, ayahku memerintahkan aku untuk mempelajari arus investasi gelap yang mengalir ke Afrika Utara melalui perusahaan cangkang di Swiss. Investasi itu tidak menguntungkan bagi perusahaan abadi, bahkan merugi, tapi beliau bersikeras, mengatakan, jika kau ingin mengendalikan air, jangan fokus pada waduk utamanya, fokus pada sumber mata airnya. Aku menatap wanita dari Jepang itu, yang kini duduk lebih tegak. Aku menghabiskan 2 tahun melacaknya. Ternyata, itu adalah skema untuk mengamankan jalur pasokan global untuk logam tanah jarang yang sangat vital bagi industri semikonduktor. Itu adalah rencana yang akan melumpuhkan pasar teknologi yang kau kuasai, Nyonya, jika tidak diamankan. Wanita semikonduktor itu mengangguk pelan. Rasa terkejutnya berubah menjadi penghargaan yang dingin. Ayahmu memang visioner, jadi kau melihat gambaran besarnya. Aku melihatnya, jawabku tegas, dan aku mengerti. Perusahaan abadi adalah rantai makanan kami. Ordo Senja adalah koki yang menyiapkan menu. Kalian tidak hanya mengatur nasib, kalian menciptakan takdir. Namun, menciptakan takdir membutuhkan pengorbanan. Sela harapan, bangsawan Inggris yang berbicara dengan aksen yang tajam. Kursi ayahmu kosong. Itu berarti salah satu pilar kami telah roboh. Kami perlu tahu apakah kau datang untuk mengambil tempatnya atau menanyakan kematiannya. Aku melangkah maju, menjauh dari bayangan kursi kosong itu, menuju podium di tengah ruangan. Aku menempatkan kedua tanganku di permukaan batu yang dingin, meniru posisi di ruang rapat dewan. Kalian ingin tahu siapa aku tanpa warisan ayahku? Aku adalah seorang wanita yang, selama 5 tahun, telah menjalankan kekaisaran beliau, menghadapi semua intrik dan serangan, dan membuatnya tetap utuh. Aku menjaga tahta itu, meskipun aku membencinya. Karena aku tahu tahta itu bukan milikku sepenuhnya. Aku menjaganya untuk kalian. Suaraku meninggi, memancarkan keyakinan yang tidak kupalsukan. Aku di sini bukan untuk meratapi kematian pria itu, karena aku tahu pria seperti ayahku tidak mati karena kebetulan. Aku di sini untuk mengambil kursi itu. Jika beliau pergi karena kekuasaan yang dimilikinya, aku akan mengambil kekuasaan itu untuk mengungkap apa yang membunuh sang visioner. Pria tua dari Timur Tengah bersandar ke kursinya. Bibirnya melengkung membentuk senyum pertama yang tulus kulihat di ruangan itu. Sebuah deklarasi yang berani. Ambisi itu adalah mata uang yang kami hormati, Kalia. Elias melangkah mendekatiku. Lentera kuno yang pemandu itu bawa menciptakan bayangan raksasa di dinding fresko. Ordo Senja punya 12 kursi, Kalia, kata Elias. Setiap kursi menuntut pengorbanan. Ayahmu memberikan visi. Apa yang akan kau berikan? Aku menatap mata abu-abu pria itu yang berkilauan. Pikiranku bekerja cepat. Aku tidak bisa menawarkan uang, karena mereka semua punya. Aku tidak bisa menawarkan pengaruh, karena mereka sudah memilikinya. Aku harus menawarkan sesuatu yang lebih sulit didapatkan. Aku menawarkan kebenaran, bisikku. Dalam 1 bulan, Dewan Direksi Perusahaan Abadi akan mengadakan pemungutan suara untuk proyek eksplorasi sumber daya di Antartika. Itu adalah proyek tersembunyi yang pria itu kembangkan di tahun terakhirnya. Proyek itu bukan untuk mencetak uang. Itu adalah kunci. Kunci untuk memahami mengapa beliau dibungkam. Dan siapa di antara kalian yang mengambil nyawanya. Aku menunjuk ke kursi kosong kalian akan memilih, beri aku kursi itu, dan aku akan membuka pintu rahasia terakhir pria itu. Tolak aku, dan aku akan membuka informasi itu ke dunia, menghancurkan fondasi yang kalian bangun. Keheningan kembali menyelimuti ruang bawah tanah itu. Kali ini, keheningan yang penuh perhitungan, bukan hanya ketegangan. Aku telah menempatkan diri di antara 12 tiran, menawarkan ancaman sekaligus janji.
Permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah kalimat terakhirku yang menantang, udara di ruang bawah tanah itu tidak hanya senyap. Udara terasa beku, seolah partikel oksigen pun menahan napas. 11 wajah yang duduk di lingkaran kekuasaan itu menunjukkan campuran antara kekaguman yang tersembunyi dan kalkulasi yang dingin. Aku tahu, aku baru saja melemparkan dadu dengan taruhan tertinggi. Pria tua dari Timur Tengah mengayunkan tangan, memberi isyarat kepada yang lain. Gerakan kecil pria tua itu, yang tanpa kata-kata, adalah perintah untuk menahan komentar. Pria itu menyentuh dagunya, matanya yang cekung menyipit mengamatiku. Kau telah menempatkan kami dalam posisi yang menarik, Kalia, kata pria tua itu, nadanya kini melunak, tidak lagi kering, tetapi penuh bahaya. Ancamanmu untuk membocorkan kunci ayahmu ke dunia sebuah ancaman yang mungkin akan menghancurkan fondasi kendali kami, namun juga membuktikan bahwa kau telah mewarisi kecerdasan ayahmu. Ordo Senja tidak menerima ancaman, tetapi Ordo Senja menghargai permainan yang dimainkan dengan baik. Nyonya semikonduktor dari Jepang menimpali, suaranya jernih dan tajam seperti kristal. Visi yang ayahmu miliki tidak pernah datang tanpa biaya. Nak, kursi ini bukan hanya tempat duduk. Ini adalah janji untuk berdarah demi menjaga tatanan. Kau bilang proyek Antartika itu adalah kunci, bukan untuk uang. Jika itu kunci, maka buktikan bahwa kau bisa menggunakannya. Elias, yang sedari tadi hanya mengamati, kini melangkah ke tepi podium tempatku berdiri. Lentera di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menipu di matanya yang abu-abu cerah. Kursier, adalah milikmu, Kalia, ucap Elias, membuatku merasakan kejutan ringan yang cepat. Namun, kau harus duduk di sana dalam waktu 7 hari. Dalam waktu tersebut, kau harus menunjukkan bahwa kau mampu mengorbankan sesuatu yang kau yakini bernilai, atas nama Ordo. Ini adalah ujian pengorbanan, bukan ujian ambisi. Aku menahan diri untuk tidak bernapas lega. Kemenangan ini terasa lebih seperti tali gantung yang dihadiahkan. Apa yang harus kukorbankan? Proyek Antartika itu sensitif, Nona, Selah harapan, bangsawan Inggris itu. Tidak hanya Dewan Direksi Perusahaan Abadi yang akan mengadakan pemungutan suara. Ada pihak ketiga yang juga mengincar aset tersebut, pihak yang tidak berafiliasi dengan kami, tetapi dengan organisasi yang sudah lama menjadi duri dalam daging Ordo Senja. Mereka memandang kunci itu sebagai ancaman. Siapa mereka? Tuntutku. Elias menggeleng. Kau akan tahu seiring berjalannya waktu. Ujianmu adalah ini. Dalam waktu 7 hari, sebelum pemungutan suara di perusahaan abadi dimulai, kau harus membersihkan satu ancaman. Nyonya Elina, kepala bagian legal perusahaanmu, adalah kaki tangan mereka. Wanita itu memegang dokumen-dokumen penting yang dapat membongkar jaringan kami sebelum waktunya. Singkirkan Nyonya Elina, tanpa diketahui dunia luar, tanpa ada jejak, dan tanpa mengorbankan stabilitas perusahaan abadi yang kami butuhkan. Darahku serasa membeku. Permintaan itu bukan lagi tentang bisnis atau saham. Itu adalah pembunuhan karakter. Atau mungkin yang lain. Aku bukan pembunuh, kataku, suaraku rendah. Nyonya semikonduktor tertawa pelan. Ordo Senja juga tidak. Kami tidak butuh tangan kotor. Kami butuh otak yang tahu cara memotong simpul yang salah. Kalia, pria itu akan tahu cara menyingkirkan Elina tanpa darah, tanpa drama. Pria itu akan tahu cara membuat Elina menghilang dari papan catur tanpa mengganggu permainan. Jika kau memang pewaris visi, tunjukkan pada kami bagaimana kau menghilangkan bayangan yang mengancam kami semua. Pria tua Timur Tengah menyimpulkan, nadanya final. 7 hari. Kegagalan berarti kami akan menganggap ancamanmu serius, dan kami akan menjadi pemburu yang datang mencarimu. Keberhasilan berarti kursimu di sini sah, dan kau bisa mulai mencari jawaban atas kematian ayahmu. Kau setuju, Kalia? Aku melihat sekeliling. Di sini, di ruang rahasia ini, aku tidak lagi melawan Dewan Direksi. Aku melawan 11 pilar yang mengendalikan takdir global. Mereka telah memberiku kesempatan untuk menyelidiki kematian ayahku, tetapi dengan harga yang sangat mengerikan. Harga itu adalah jiwaku sendiri, yang harus kupertukarkan dengan kekuasaan di lingkaran ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan. Aku setuju. Elias mengangguk. Dia membuka laci kecil di bawah podium, mengeluarkan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit tua, tebal dan usang. Ini adalah jurnal terakhir ayahmu.
Ambillah. Jurnal itu mungkin membantumu memahami cara pria itu berpikir sebelum beliau memulai proyek Antartika. Kami akan menunggu kabar darimu. Aku meraih jurnal itu. Kulitnya terasa dingin di tanganku. Sebuah koneksi fisik yang kasar dengan masa lalu ayahku yang tersembunyi. Sekarang, pergilah. Dan berhati-hatilah, Kalia. Setelah malam ini, setiap langkahmu akan memiliki harga. Ilyas membalikkan badannya, mengambil lentera, dan tanpa kata-kata, mengantarku kembali melewati koridor obsidian. Aku melangkah keluar, kembali ke kegelapan gudang yang kumuh. Pintu baja itu berderak menutup di belakangku. Bunyinya final, menutup satu bab kehidupan dan memulai yang baru. Ketika aku kembali ke Porscheku, jam tanganku menunjukkan jam 1:30 pagi. Aku mengemudi kembali ke kota, ke distrik finansial yang kini tampak jauh lebih munafik di mataku. Saat mobilku meluncur masuk ke garasi penthouse, aku tidak lagi merasakan kemewahan yang memenjarakan. Aku merasakan bahaya yang baru kurangkul. Aku duduk di depan meja rias di kamarku yang mewah, menatap pantulan diriku di cermin. Kalia yang ada di sana bukan lagi pewaris yang kesepian. Aku adalah Kalia, calon tiran yang harus belajar membunuh tanpa pedang. Jurnal ayah ada di pangkuanku. 7 hari untuk menyingkirkan Nyonya Elina. Kaki tangan musuh. Aku membuka halaman pertama jurnal ayah, dan di sana, dengan tulisan tangan pria itu yang ku kenal, tertulis sebuah kutipan kuno, untuk mengalahkan monster, kau harus menjadi monster itu sendiri. Permainan telah dimulai, dan panggungnya adalah kekaisaranku sendiri. Aku harus merencanakan cara menghilangkan Nyonya Elina, dan aku harus melakukannya sebelum 7 hari berakhir. Pagi itu, Kalia tidak mencari kopi luwak atau sereal gandum organik. Gadis itu berdiri di tengah kantor megah, menghirup udara yang terasa pekat oleh ancaman dan kesempatan. Hanya 6 hari yang tersisa. 6 hari untuk mengubah Nyonya Elina pengacara kepala yang tak tersentuh, seorang jenius hukum dengan reputasi besi menjadi bayangan yang dilupakan, tanpa jejak darah dan tanpa mengganggu stabilitas kekaisaran perusahaan abadi. Kalia menghampiri mejanya. Di atas alas kulit, jurnal bersampul kulit ayahnya tergeletak. Aroma kulit tua dan kertas yang rapuh terasa kontras dengan bau stainless steel dan krom di kantor. Wanita muda itu membuka jurnal tersebut, mencari petunjuk, mencari pola pikir ayahnya. Halaman pertama dipenuhi dengan tulisan tangan yang padat, bukan tentang perasaan, melainkan tentang prinsip kekuasaan. Kalia menemukan kalimat yang tampak acak, tetapi memiliki resonansi filosofis yang dalam. Tembok terhebat tidak dibangun dari batu milikmu, tetapi dari batu pinjaman yang dikembalikan pada waktu yang paling buruk. Kalia menutup matanya, memproses. Batu pinjaman. Nyonya Elina adalah wanita yang hidup dari detail, dari dokumen legal yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan wanita itu adalah arsipnya, benteng kerahasiaan yang ia bangun selama 20 tahun di divisi legal. Tembok Elina adalah kepercayaannya pada sistem keamanan dan pada dirinya sendiri. Jika Ordo Senja menginginkan Nyonya Elina menghilang tanpa meninggalkan kekosongan legal yang akan memicu kepanikan investor, maka Kalia tidak bisa membongkar tembok itu. Dia harus membuatnya runtuh secara internal, dengan beban batu-batu yang dipinjam Elina. Tujuan, membuat Elina terlihat sebagai risiko keamanan yang terlalu besar, sehingga Dewan Direksi dan dunia luar tidak akan pernah bertanya di mana wanita itu berada, melainkan hanya bersyukur wanita itu telah pergi. Kalia membuka laptopnya yang terenkripsi, segera menarik profil Nyonya Elina. Usia ke-52, gelar ganda dari Harvard dan Oxford, berjuang keras untuk sampai ke puncak. Kelemahan terbesar, sifatnya yang kompulsif terhadap kontrol dan kerahasiaan. Semua dokumen paling sensitif yang terkait dengan proyek Antartika, wanita itu menyimpannya di server pribadinya, bukan di server utama perusahaan. Keyakinan Elina pada superioritas pribadinya adalah celah keamanannya. Aku tidak bisa mengambil file. Aku harus menipunya agar mengirim file itu kepadaku. Atau setidaknya ke area yang bisa kuakses sepenuhnya, gumam Kalia pada dirinya sendiri. Rencana terbentuk di benak sang pewaris, dingin dan presisi. Ini akan menjadi manuver audit legal yang agresif, yang dirancang untuk memancing Elina keluar dari zona nyaman keamanannya. Kalia meraih telepon kantor telepon secure line yang langsung terhubung ke Dinda, sekretarisnya. Dinda, suara Kalia tenang,
tetapi memiliki lapisan baja yang tidak pernah Dinda dengar sebelumnya. Batalkan semua jadwal rapatku hingga akhir minggu. Aku ingin seluruh gedung berpikir aku sedang mempersiapkan presentasi Antartika yang sangat rahasia. Baik, Nona, ada lagi? Tanya Dinda. Ya, aku ingin kau menyiapkan memo darurat atas namaku yang ditujukan kepada seluruh kepala departemen. Subjeknya, tinjauan risiko kepatuhan global mendesak dan peningkatan standar keterbukaan audit. Kalia melanjutkan, membiarkan suaranya terdengar mendesak dan paranoid. Dalam memo itu nyatakan bahwa karena peningkatan pengawasan regulasi internasional, semua departemen legal harus segera memindahkan semua dokumen yang diklasifikasikan sebagai sangat sensitif, terutama yang berkaitan dengan kontrak di zona abu-abu atau due diligence proyek lama ke server audit terpusat. Tulis bahwa ini adalah perintah langsung dari CEO untuk memenuhi standar transparansi baru yang akan kumumkan. Dinda terdengar ragu. Nona Kalia, bukankah ini akan menimbulkan kepanikan di legal? Nyonya Elina tidak akan senang. Server audit terpusat itu hanya digunakan untuk data keuangan yang tidak terenkripsi. Server audit terpusat sudah memiliki backdoor ke server utama ayahku. Dinda, balas Kalia, tanpa memberi ruang untuk pertanyaan lebih lanjut. Tembok itu ada untuk menjebak para penyimpan rahasia yang terlalu percaya diri. Nyonya Elina akan memprotes secara lisan, tetapi sifatnya yang kompulsif akan memaksanya mematuhi perintah itu. Wanita itu akan memindahkan file-file sensitifnya ke server yang dia pikir aman, padahal server itu berada di bawah kendaliku. Kalia menutup panggilan, jantungnya berdetak seperti genderang, tetapi pikirannya terasa tajam. Hari pertama, langkah pertama. Kalia telah menggunakan kelemahan terbesar Nyonya Elina, kepatuhan dan kerahasiaan yang kompulsif sebagai batu pinjaman untuk menjebaknya. Kalia kini hanya perlu menunggu Elina, serigala yang bangga itu, memindahkan sendiri semua dokumen yang akan menjadi bukti dan tali gantung bagi dirinya. 7 hari telah berkurang menjadi 6. Permainan catur ini dimainkan di atas papan yang sangat besar, dan Kalia baru saja menggerakkan bidah ratunya. Memo darurat yang dikirimkan Kalia memicu badai di lantai eksekutif perusahaan abadi. Udara di divisi legal terasa seperti tegangnya kawat baja. Semua orang memahami implikasi dari tinjauan risiko kepatuhan global mendesak ancaman audit internasional berarti risiko bagi aset pribadi. Di tengah kekacauan itu, Nyonya Elina, pengacara kepala yang selalu tenang dan terkontrol, meledak dalam kemarahan yang tenang. Wanita itu menelepon Dinda, sekretaris pribadi Kalia, menuntut penjelasan, menyebut perintah tersebut sebagai manuver paranoid yang dapat merusak citra kerahasiaan perusahaan. Dinda, yang sudah diinstruksikan, hanya mengulangi kalimat Kalia, ini adalah perintah langsung dari CEO untuk memenuhi standar transparansi baru. Keluhan legal akan ditinjau setelah batas waktu kepatuhan. Ini mendesak. Kalia tidak mengambil panggilan dari Elina. Sang pewaris tetap berada di penthouse, membentengi diri di balik layar, membiarkan ancaman yang disebarkannya melakukan pekerjaan kotor. Sesuai dugaan Kalia, Nyonya Elina tidak dapat melawan sifat dasarnya. Elina tidak takut pada audit, tetapi wanita itu takut kehilangan kontrol atas apa yang ia tahu. Keyakinan Elina bahwa hanya dialah yang bisa mengelola tingkat kerahasiaan tertentu, memaksanya untuk menaati perintah itu demi mengamankan dirinya sendiri. Jika audit datang, Elina perlu menunjukkan kepatuhan di permukaan, sementara menyembunyikan substansi intinya. Elina memutuskan untuk memindahkan dokumen yang benar-benar berbahaya, yang terklasifikasi sebagai proyek Antartika, ke server audit terpusat, persis seperti yang Kalia perintahkan. Namun, wanita itu melakukannya dengan enkripsi 2 lapis tambahan yang sangat rumit, yakin bahwa Kalia tidak akan pernah bisa menembusnya. Bagi Elina, server itu hanyalah tempat transit yang aman, di mana file-file berbahaya itu bisa ia kontrol sebelum dihapus sepenuhnya setelah badai berlalu. Pukul 2 pagi, ketika gedung pencakar langit itu benar-benar tertidur, lampu di ruang kerja Kalia masih menyala redup. Kalia duduk di depan terminal komputer ayahnya. Terminal itu adalah peninggalan teknologi canggih yang tersembunyi, terintegrasi langsung dengan semua infrastruktur IT perusahaan abadi. Di jurnalnya, ayah pernah menulis, jangan pernah mengandalkan tembok yang dilihat semua orang. Selalu bangun lorong rahasia di bawahnya. Server audit terpusat adalah tembok baru, dan Kalia sudah memegang kunci lorong rahasia.
Kalia memasukkan serangkaian perintah skrip lama yang ia temukan terselip di dalam sistem operasi tersembunyi terminal tersebut. Perintah itu bukan untuk meretas, tetapi untuk mengaktifkan backdoor yang ditanam ayahnya sejak awal, sebuah celah legal yang memungkinkan sang visioner melihat semua lalu lintas data di server audit. Di layar terminal, Kalia melihatnya, sebuah folder data besar, berlabel kepatuhan darurat 11,08, sedang ditransfer dari server pribadi Nyonya Elina. Data masuk, enkripsi terdeteksi. Kalia tersenyum dingin. Elina benar-benar meminjamkan batunya. Kini, Kalia hanya perlu menembus enkripsi. Di dalam jurnal ayahnya, di halaman yang membahas tentang keamanan data, Kalia menemukan sebuah petunjuk, sebuah pola pikir yang meremehkan pengamanan yang berlebihan. Ayahnya selalu percaya bahwa kebiasaan manusia adalah backdoor yang sesungguhnya. Kalia mencoba kombinasi kata sandi, bukan tanggal lahir, bukan nama panggilan, melainkan sesuatu yang berkaitan dengan kesombongan Nyonya Elina. Tanggal pendirian divisi legal di bawah kepemimpinan Elina, ditambah kode kasus pertama yang membuat wanita itu terkenal. Percobaan ketiga berhasil. Layar terminal menampilkan daftar file, ratusan dokumen spreadsheet dan PDF. Kalia mengabaikan kontrak rutin, langsung mencari yang paling sensitif. Ditemukan, kontrak rahasia proyek Antartika komunikasi nonformal. PDF, jantung Kalia berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena rasa haus akan kemenangan. Kalia membuka file itu. Dokumen itu berisi transkrip komunikasi Elina yang dienkripsi dengan pihak ketiga yang disebut Ordo Senja sebagai musuh. Komunikasi itu tidak menggunakan nama, melainkan kode, Aris dan Hydra. Isi dokumen itu mengkonfirmasi, Nyonya Elina telah secara sistematis membocorkan jadwal pemungutan suara Dewan Direksi Antartika dan, yang lebih parah, lokasi persis dari pengeboran sumber daya yang dianggap sebagai kunci oleh ayah Kalia. Wanita itu telah bekerja untuk Hydra, organisasi rival Ordo Senja, yang ingin melumpuhkan kekuasaan ayahnya. Elina tidak hanya ingin memenangkan pertarungan di Dewan Direksi. Wanita itu ingin menghancurkan fondasi itu. Kalia bersandar di kursinya, kelegaan yang dingin membasahi dirinya. Ujian pertama telah berhasil. Ia memiliki bukti tak terbantahkan tentang pengkhianatan Elina. Batu pinjaman telah kembali ke tangan Kalia, dan kini siap untuk digunakan sebagai senjata. 7 hari. Singkirkan Nyonya Elina tanpa jejak, tanpa mengorbankan stabilitas perusahaan abadi. Kalia menatap transkrip yang ada di layar, yang mengungkapkan seluruh jaringan pengkhianatan Elina. Wanita itu telah menyerahkan dirinya dengan kesombongan pribadinya. Sekarang, Kalia harus bergerak dari serangan legal ke pemusnahan karakter. Kalia tahu apa yang harus dilakukan. Membuat Nyonya Elina menghilang. Tidak secara fisik, tetapi secara eksistensial, menjadikan wanita itu sebagai narasi buruk yang akan membuat semua orang, termasuk Ordo Senja, puas. Tugas ini membutuhkan lebih dari sekadar data. Tugas ini membutuhkan manipulasi citra dan narasi publik yang tidak dapat dilawan oleh hukum. Waktunya telah tiba untuk menjadi pewaris ayahnya yang sesungguhnya, bukan di mata hukum, tetapi di mata mereka yang mengendalikan dunia. Tersisa 5 hari. Kalia harus merencanakan pemusnahan karir Nyonya Elina sebelum matahari terbit. Fajar menyingsing, memercikan rona merah jambu dan oranye ke cakrawala kota, tetapi Kalia masih berada dalam kegelapan kantornya. Bukti transkrip Hydra terpampang di layar, dingin, nyata, dan mematikan. Sekarang, masalahnya bukan lagi tentang bagaimana menyingkirkan Nyonya Elina, tetapi bagaimana membuat dunia percaya bahwa wanita itu pantas menghilang. Sebuah pemusnahan narasi, bukan fisik. Sesuai tuntutan Ordo Senja, stabilitas perusahaan abadi harus dijaga. Kalia harus menjadikan Elina sebagai satu-satunya kambing hitam, sebuah tumor ganas yang berhasil diangkat sebelum menyebar. Kalia membuka jurnal ayahnya lagi. Halaman yang dibuka menampilkan skema komunikasi kompleks antara perusahaan cangkang dan media massa. Di bawah skema itu, ayah menulis, kebenaran tidak penting. Yang penting adalah kecepatan dengan narasi yang sempurna. Celah yang kau ciptakan harus terlihat seperti kecelakaan. Kalia mengerti, tidak ada waktu untuk prosedur legal yang panjang. Elina harus melarikan diri. Pewaris itu menghubungi Dinda lagi, kali ini melalui saluran komunikasi yang berbeda dan sangat terenkripsi yang Kalia temukan di sistem ayahnya. Dinda, dengarkan baik-baik.
Ini adalah perintah yang bahkan tidak boleh kau catat, ucap Kalia. Suaranya kini berbisik namun penuh otoritas. Aku baru saja menemukan backdoor ke server audit terpusat. Seseorang mencuri data sensitif tentang proyek Antartika. Dinda terdiam selama beberapa detik. Apa? Siapa yang berani, Nyonya Elina? Kalia memotongnya tajam. Wanita itu adalah mata-mata yang bekerja untuk entitas luar. Transkripnya ada padaku. Wanita itu bukan hanya berkhianat, tetapi juga menjual lokasi pengeboran. Sekarang, ini rencananya. Kalia menjelaskan operasinya, membagi tugas menjadi 2 fase yang harus dijalankan dalam 12 jam berikutnya. Fase internal, penanaman bukti. Kalia menginstruksikan Dinda untuk secara diam-diam memindahkan beberapa file komunikasi Hydra yang dicuri dari server pribadi Elina ke folder umum divisi legal, folder yang sengaja dibuat kurang aman. Tujuannya, folder itu akan ditemukan oleh teknisi IT secara kebetulan seolah Elina, dalam kepanikannya, gagal menghapus jejak digital terakhir sebelum melarikan diri. Dinda harus memastikan bahwa semua jam digital timestamp data yang ditanamkan menunjukkan aktivitas terakhir terjadi pada pukul 3 pagi sewaktu Elina seharusnya tidur. Langkah ini akan menunjukkan kepada Dewan Direksi bahwa Elina tidak hanya berkhianat, tetapi juga mencoba kabur dan menanamkan kekacauan digital sebelum lari. Kalia menekankan. Fase eksternal, pembalasan narasi. Ini adalah bagian yang paling rumit. Kalia perlu mengontrol berita sebelum berita itu mengontrolnya. Ia meminta Dinda menghubungi Tuan Yohan, mantan kepala komunikasi ayahnya yang kini menjalankan firma PR rahasia di luar negeri. Firma yang berspesialisasi dalam manajemen krisis tingkat tinggi. Pesan untuk Tuan Yohan, pewaris telah menemukan lubang tikus di kapal. Lubang itu bernama Elina. Sebarkan narasi ini. CEO muda, Kalia, berhasil mengendus pengkhianatan di puncak manajemen dan mengambil tindakan sebelum kerugian permanen terjadi. Kunci utama harus, Kalia adalah pahlawan, Elina adalah penjahat. Dan yang terpenting, proyek Antartika aman dan tidak terganggu. Kalia menyimpulkan, Tuan Yohan akan tahu persis apa yang harus dilakukan. Dalam 6 jam, aku ingin artikel-artikel yang tampak bocor tentang keterlibatan Elina yang mengejutkan mulai beredar di media online finansial yang kredibel. Dalam 12 jam, aku ingin Nyonya Elina menjadi subjek pencarian orang di semua surat kabar. Kini, Kalia hanya perlu menutup celah terakhir. Nyonya Elina akan tiba di kantor pada pukul 9 pagi. Wanita itu akan mendapati kantornya dikunci, akses jaringannya terputus, dan ponselnya dibanjiri notifikasi berita yang menyebut namanya sebagai mata-mata. Kalia tidak perlu membunuh. Kalia hanya perlu membuat dunia percaya bahwa Nyonya Elina telah melakukan bunuh diri karir yang sangat memalukan dan telah menghilang untuk selamanya. Ujian Ordo Senja akan terpenuhi. Kalia telah menyingkirkan ancaman tanpa mengorbankan stabilitas perusahaan abadi. Di hadapan cermin, Kalia melihat bayangan dingin yang baru terbentuk. Kekuatan warisan ini bukan hanya tentang aset, tetapi tentang kemauan untuk memanipulasi kebenaran untuk mencapai ketertiban yang lebih besar. Tersisa 4 hari dan 23 jam. Kalia menunggu kedatangan Nyonya Elina. Tepat pukul 9 pagi, aku berdiri di balik jendela kantor ayah, yang dilapisi kaca anti peluru dan memberiku pemandangan langsung ke lobi kantor Nyonya Elina di lantai 53. Lobi itu adalah ruang terbuka yang luas, dilapisi marmer dan dihiasi patung perunggu kontemporer, sebuah ruang kaca yang berfungsi sebagai panggung tontonan setiap hari. Aku tidak memerlukan teropong. Dari ketinggian kantor CEO, aku bisa melihat setiap detail, karpet wall Persia, deretan kursi kulit mahal, dan lift khusus eksekutif yang terbuka. Nyonya Elina muncul. Wanita itu mengenakan setelan Armani yang sempurna dan membawa tas kulit Tod's yang serasi. Elina berjalan dengan langkah percaya diri yang biasa, sikap angkuh yang ia kenakan seperti perisai setiap hari. Namun, ada sesuatu yang salah. Langkah wanita itu melambat saat tiba di ambang pintu kaca divisi legal. Pintunya tertutup, kunci aksesnya tidak berkedip hijau seperti biasanya. Kuncinya mati total, menampilkan lampu merah yang membeku. Aku mengamati, ekspresi Elina, yang awalnya bingung, dengan cepat berubah menjadi frustrasi. Wanita itu mencoba memasukkan kartu aksesnya lagi, mengetuk panel dengan jarinya yang dilapisi berlian, tetapi sia-sia. Tak lama kemudian, seorang teknisi IT muda, wajahnya pucat karena gugup,
mendekati Elina. Aku tahu, Dinda telah mengatur agar pria itu menjadi penemu folder yang bocor. Pria muda itu menyerahkan sebuah memo yang tampaknya baru saja ia terima. Nyonya Elina membaca memo itu. Wajahnya yang biasanya terkontrol sempurna, kini menunjukkan kerutan panik. Memo itu pasti mengonfirmasi pemutusan aksesnya, menyatakan bahwa dia adalah subjek investigasi internal mendesak, dan mengutip penemuan file sensitif yang ditinggalkan di folder umum. Wanita itu melirik ke bawah, ke ponselnya, dan saat itulah bom narasi meledak. Tuan Johan telah bekerja dengan efisien. Dalam hitungan detik, layar ponsel Elina pasti dipenuhi dengan berita utama yang bocor. Kejutan, kepala legal perusahaan abadi diduga terlibat jaringan mata-mata asing, atau yang lebih pedas, Elina terbukti menjual rahasia Antartika. Aku melihat Nyonya Elina tersentak, seolah tertampar oleh gelombang kejut yang tak terlihat. Tas Tots di tangannya merosot ke lantai marmer dengan suara pelan yang tidak terdengar olehku, tetapi terasa bergema di udara. Elina mulai mengetik dengan marah di ponselnya, mencoba menghubungi seseorang, mungkin Hydra, mungkin rekan pengkhianatnya, tetapi saluran komunikasinya pasti sudah diputus. Wanita itu bukan hanya dikunci, wanita itu telah diisolasi. Elina telah menjadi hantu di dalam perusahaannya sendiri. Aku menarik napas perlahan, merasakan adrenalin dingin mengalir di nadiku. Ini adalah kekuatan sesungguhnya ayahku, kemampuan untuk menghancurkan musuh tanpa mengotori tangan dengan darah, hanya dengan mengubah kebenaran menjadi racun yang mematikan. Nyonya Elina mendongak, matanya yang tajam, yang biasanya penuh perhitungan, kini dipenuhi ketakutan dan kebencian. Wanita itu tahu siapa yang melakukannya. Instingnya pasti memberitahu wanita itu bahwa hanya ada satu orang yang memiliki akses dan kekejaman yang diperlukan untuk manuver secepat dan sesempurna ini. Wanita itu memutar badannya dan melihat ke atas. 50 lantai di atasnya. Di ruang kaca yang memandang ke bawah seluruh kota, dia melihat bayanganku yang samar di balik kaca anti peluru. Meskipun aku tidak bisa melihat pupil matanya dengan jelas, aku tahu kami sedang terhubung. Tatapan Elina menantangku, sebuah bisikan ancaman tanpa suara yang melintasi jarak dan kaca. Aku tidak mengalihkan pandangan, aku hanya menatapnya, tidak dengan amarah, tetapi dengan ekspresi ketiadaan, ketenangan yang dingin. Aku ingin wanita itu tahu, permainan sudah berakhir, dan aku adalah pemenangnya. Nyonya Elina tahu. Wanita itu mengerti bahwa aku tidak akan memanggil polisi. Aku tidak akan memenjarakannya. Aku akan melakukan yang lebih buruk. Aku akan membuatnya menghilang dari sejarah korporat, menjadikannya peringatan bagi siapapun yang berani mengkhianatiku. Wanita itu akhirnya mengambil tasnya, menegakkan punggungnya, dan berjalan menuju lift tanpa mengatakan sepatah kata pun. Nyonya Elina pergi bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai korban yang hancur. Kalia telah menyingkirkan Nyonya Elina, membuatnya keluar dari papan catur tanpa mengganggu keseimbangan permainan. Aku memanggil Dinda, suaraku kembali normal. Dinda, hubungi humas, rilis pernyataan ini ke media massa. Kami mengonfirmasi bahwa Nyonya Elina telah mengambil cuti mendadak untuk menghadapi tuduhan pribadi yang belum diverifikasi. Perusahaan abadi bekerja sama penuh dengan pihak berwenang untuk memastikan aset perusahaan aman. Proyek Antartika akan dilanjutkan sesuai jadwal. Baik, Nona Kalia, balas Dinda, terdengar terkejut dengan kecepatan dan efisiensi operasi itu. Aku menyentuh jurnal ayahku yang tergeletak di meja. Ujian pertama telah selesai. Aku telah menunjukkan kepada Ordo Senja bahwa aku mewarisi bukan hanya uang, tetapi juga visi dan kekejaman yang diperlukan untuk menjaga tahta. Tersisa 4 hari untuk mengklaim kursi visioner. Aku telah menyingkirkan batu pinjaman itu. Sekarang, aku harus mulai menggali lebih dalam ke dalam kunci Antartika yang ditinggalkan ayahku, dan mencari tahu apa yang sesungguhnya ia sembunyikan di sana. Aku harus menjadi monster, dan ironisnya, hanya dengan menjadi monster, aku bisa membebaskan diriku dari jeratan ayahku. Malam itu, jalan senja diselimuti kabut tipis dan ketenangan yang menyesakan. Kalia, ditemani oleh Dinda yang tegang, kembali ke gedung tua itu. Di tangannya, selai kertas tertulis, Elina telah disingkirkan. Stabilitas perusahaan terjaga. Aku menuntut kunci. Saat memasuki ruang pertemuan rahasia, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi permusuhan terbuka seperti pertemuan pertama. Sekarang,
Ada rasa hormat, bercampur dengan kecurigaan yang lebih tajam. 3 anggota Ordo Senja pria berjubah merah, wanita dengan pin burung hantu, dan jenderal tua duduk di kursi mereka yang tinggi. Mereka tidak bertepuk tangan, tetapi keheningan mereka lebih keras daripada pengakuan apapun. Pria berjubah merah mengangkat tangannya yang berotot, dihiasi jam tangan Patek Philippe emas. Kau telah melewati ujian pertama, Kalia. Dalam waktu kurang dari 2 hari, kau telah melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan dalam 2 tahun, menarik akar pengkhianatan dari dalam. Aku hanya menerapkan pelajaran ayah. Jawabku dingin, berdiri tegak di tengah ruangan. Wanita itu tidak takut pada hukum, tetapi takut pada ketidakrelevanan. Aku memberinya itu. Sekarang, kuncinya. Wanita dengan pin burung hantu tersenyum, senyum yang tidak mencapai mata. Ketidaksabaran itu mengingatkanku pada ayahmu, visioner kami. Kunci yang kau minta bukanlah benda fisik, Kalia. Kunci Antartika adalah sebuah akses, sebuah kode terakhir yang hanya diketahui visioner. Kalia merasakan frustrasi menusuk. Lalu di mana kode itu? Itu tersimpan di tempat yang paling ayahmu yakini aman. Dirimu, jenderal tua itu akhirnya angkat bicara. Suaranya parau seperti pasir. Bukan dalam pikiranmu, melainkan dalam darahmu, dalam warisan yang kau tolak untuk kau terima selama ini. Ketiga anggota itu menjelaskan bahwa, bertahun-tahun yang lalu, ayah, sebagai visioner Ordo Senja, menanamkan kunci itu di dalam inti perusahaan, tetapi akses terakhirnya dienkripsi menggunakan data biometrik yang spesifik hanya pada ayah. Saat kematiannya, enkripsi itu secara otomatis bergeser ke pewaris tunggal, Kalia. Kunci itu terikat pada sidik jari visioner yang baru, yaitu dirimu. Wanita burung hantu berbisik. Begitu kau duduk di kursi itu secara resmi, dan menempatkan tanganmu di atas panel utama, warisan akan terbuka. Akses ke proyek Antartika akan menjadi milikmu. Jadi, aku harus menjadi visioner dulu? Tanya Kalia, mencerna jebakan indah ini. Jika dia gagal di tengah jalan, kunci itu akan hilang selamanya. Tepat, kata pria merah. Satu syarat lagi. Pemusnahan Nyonya Elina menciptakan turbulensi, dan turbulensi menarik perhatian musuh lama ayahmu. Hydra telah mencium bau darah, dan mereka tahu ayahmu sudah tiada. Kalia merasakan bahaya yang sesungguhnya. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan apa yang ayahmu simpan di Antartika. Mereka tidak peduli dengan uang atau ordo kami. Mereka ingin membalikan fondasi dunia yang telah visioner bangun. Mereka akan mengirimkan aset terbaik mereka, sebuah bayangan yang kami sebut The Serpent, untuk mencegat kunci itu sebelum kau mengklaimnya. Wanita burung hantu kemudian menyerahkan Kalia sebuah tablet digital tipis. Ini adalah jurnal yang ayahmu tinggalkan hanya untuk visioner. Jurnal itu berisi petunjuk dan peringatan untuk menghadapi Hydra dan The Serpent. Baca dan pelajari. Kalia, kau harus mengalahkan bayangan itu dalam 3 hari tersisa sebelum pemungutan suara resmi. Jenderal tua itu mengakhiri pertemuan. Kami memberimu warisan dan ancaman. Kami tidak akan membantumu, tetapi kami akan mengamati. Jika kau gagal, kami akan menghapus namamu dari sejarah, dan Ordo Senja akan memilih visioner baru yang lebih kejam. Keamanan dunia ada di tanganmu. Kalia dan Dinda meninggalkan ruang itu. Jalanan sepi, tetapi bagi Kalia, kini terasa seperti medan perang yang sesungguhnya. Mereka kembali ke penthouse. Nona Kalia, apa yang akan kita lakukan? Tanya Dinda cemas. Kita melawan organisasi yang tidak kita ketahui, dan melawan seorang bayangan. Kalia duduk di sofa Chanel Bludru. Tablet dari Ordo Senja kini terasa berat di tangannya. Aku melihat pantulan wajahku di layar mati tablet itu, wajah seorang pewaris yang kini menjadi prajurit. Kita akan mempelajari musuh kita, Dinda. Aku tidak akan membiarkan ayah menang bahkan setelah kematiannya. Aku akan mendapatkan kunci itu, bukan untuk Ordo Senja, tetapi untuk membebaskan diriku dari semua ini. Dan untuk melakukannya, aku harus lebih kejam daripada visioner, dan lebih licik daripada bayangan. Aku membuka tablet itu. Layar menyala, menampilkan logo burung hantu yang disederhanakan, dan satu baris tulisan, Jurnal Visioner, Protokol Ular. Waktunya untuk membaca cetak biru perang ayah. Aku membawa tablet pemberian Ordo Senja itu ke perpustakaan ayah. Sebuah ruangan yang lebih menyerupai museum artefak daripada tempat membaca. Dindingnya ditutupi rak buku kulit yang dipahat, di bawah lampu kristal bakra yang menggantung berat. Di tengah,
Sebuah meja kayu mahoni gelap tempat ayah biasa merencanakan kerajaan, kini menjadi meja kerjaku. Dinda duduk di seberangku, wajahnya masih memancarkan kekhawatiran yang tebal. Aku mengabaikan ketegangan Dinda, memfokuskan semua inderaku pada layar. Jurnal visioner bukanlah buku harian emosional. Isinya adalah data, taktik, dan analisis dingin. Halaman pertama segera menjelaskan musuh. Hydra, organisasi bayangan yang meyakini bahwa kendali visioner atas dunia terlalu mutlak dan sewenang-wenang. Mereka bukan hanya anti-visioner. Mereka adalah kekuatan yang bertekad untuk mendistribusikan semua teknologi Antartika secara terbuka, sebuah tindakan yang akan menyebabkan kekacauan global dan runtuhnya tatanan yang dibangun ayahku. Kemudian, datanglah bagian yang paling berbahaya, protokol ular, The Serpent. Ayah menjelaskan bahwa The Serpent bukanlah nama orang, melainkan nama kode yang diberikan oleh Hydra kepada aset teratas mereka, seorang agen elit yang selalu berubah identitas, beroperasi tanpa emosi, dan memiliki spesialisasi tunggal, menghancurkan visioner. Penyakit ular adalah kecepatan, tetapi juga keindahan. Aku membaca kalimat ayah yang dingin. Targetnya bukan menghabisi visioner secara fisik. Targetnya adalah membuat visioner kehilangan segalanya, termasuk alasan untuk hidup, sebelum visioner itu sendiri menyerah. Ular akan menyelinap ke dalam pikiranmu. The Serpent adalah ahli dalam infiltrasi psikologis. Metode favoritnya adalah menjadi orang yang paling dipercaya visioner, mengumpulkan informasi, dan pada saat yang tepat, membalikan keadaan. Ayah menulis bahwa dia sendiri pernah berhadapan dengan The Serpent 10 tahun lalu, dan butuh 6 bulan perang psikologis untuk mengusir bayangan itu. Kalian merenungkan kata-kata itu, The Serpent pasti sudah berada di sekitarku, mungkin menyamar sebagai penjaga, pelayan, atau bahkan salah satu rekan bisnis ayah yang paling ramah. Aku sudah memberitahu seluruh staf bahwa kita berada di bawah pengawasan ketat. Nona Kalia, bisik Dinda. Aku sudah memeriksa ulang setiap catatan keamanan, setiap ID. Tidak ada yang aneh. Aku menggeleng. The Serpent tidak akan pernah aneh. Itu adalah inti dari keberadaan bayangan. Ayahku mengatakan bahwa The Serpent adalah cerminan dari kecerdasan yang disalahgunakan. Aku melanjutkan ke bab selanjutnya di jurnal itu. Titik lemah bayangan. Ayahku, meskipun seorang tiran, adalah seorang analis yang brilian. Ayah menjelaskan, setiap jenius memiliki kesombongan. The Serpent, dalam semua kaliannya, selalu ingin membuktikan bahwa ia adalah yang terpintar. Bayangan itu tidak pernah mengambil jalan pintas. Ular selalu memilih jalur yang paling elegan, paling kompleks, untuk menghancurkan musuhnya. Jika visioner menawarkan jalan keluar yang mudah, ular akan mengabaikannya, yakin bahwa visioner sedang bermain tipuan konyol. Kalia menutup mata sejenak. Sebuah ide gila terbentuk di kepalanya. Dinda, aku berkata, menatap asistenku dengan tatapan intens yang membuat Dinda terdiam. Aku tahu rencana kita akan memanfaatkan kesombongan The Serpent. Bagaimana? Tanya Dinda, mencondongkan badan. Kita akan memberinya umpan. Aku akan membuat diriku terlihat rentan, seolah aku sangat mudah diserang, seolah aku sedang membuat kesalahan yang mencolok. Aku akan menciptakan jebakan yang begitu sederhana sehingga The Serpent akan menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kecerdasannya dan mengabaikannya. Aku tersenyum tipis. The Serpent ingin membuktikan kecanggihannya. Aku akan memberinya godaan untuk melakukan penyerangan yang rumit di tempat yang rumit pula. Rencana perangkap. Aku membuka peta arsitektur perusahaan abadi di layar holografik besar. Proyek Antartika ayahku disimpan di bunker bawah tanah di kantor pusat ini. Hanya ada 2 hari tersisa sebelum pemungutan suara resmi. Dan The Serpent pasti tahu aku harus mendapatkan sidik jariku di kursi visioner sebelum itu. Aku menunjuk ke ruang arsip bawah tanah. Sebuah labirin yang penuh dengan data keuangan lama. Aku akan menyebarkan desas-desus bahwa kunci visioner yang sesungguhnya bukanlah sidik jariku, melainkan sebuah hard drive usang yang tersembunyi di ruang arsip lama. Aku akan membuat ruangan itu tampak mustahil untuk dimasuki laser, sensor tekanan, pengawasan 24 jam. Tapi, bukankah itu jebakan yang jelas, Nona Kalia? Dinda memprotes. Justru itu, aku membalas, jika itu terlihat seperti jebakan, The Serpent akan menghindari ruang arsip itu. Bayangan itu akan fokus pada sidik jariku, atau mencoba menyusup ke penthouse ini, mencari sesuatu yang tersembunyi,
meyakini bahwa hard drive itu hanyalah pengalihan murahan. Kalia kini menunjuk ke rumahnya sendiri di peta penthouse mewah. Kita akan memberinya penyerangan yang rumit di sini. Kita akan merilis desas-desus bahwa aku menyimpan salinan jurnal ayahku di brankas pribadiku di kamar tidur. Brankas yang hanya terbuka dengan retina scan. Kita menciptakan labirin rumit, seolah kita berharap The Serpent menyerang brankas. Kalia melanjutkan, suaranya dipenuhi rencana. Tapi, ayahku juga mengajarkan tentang pengorbanan yang paling pahit. Untuk memancing ular, aku harus mengorbankan sesuatu yang nyata. Aku menatap Dinda. Aku ingin kau mengatur pertemuan pribadi dengan Tuan Leo. Kepala keamanan ayah yang paling setia dan yang paling tidak kau sukai. Dinda mengerutkan dahinya. Tapi, Nona Kalia, Tuan Leo tidak pernah menyukai kita. Dia selalu memandang rendah sempurna. Aku memotongnya dengan senyum predator. Aku ingin The Serpent melihatku sebagai visioner yang lemah. Seorang gadis muda yang panik dan terpaksa memohon perlindungan dari pengawal ayahnya. Aku akan menggunakan Tuan Leo sebagai umpan yang paling menarik. Target paling jelas untuk dieliminasi jika The Serpent ingin mendekatiku. Kalia berdiri, matanya berkilauan oleh tekad baru yang dingin. Warisan visioner mulai termanifestasi dalam dirinya. Waktunya untuk berpura-pura menjadi mangsa. Dinda, aku akan membuat The Serpent percaya bahwa bayangan itu adalah predator. Padahal, sebenarnya, bayangan itu sedang melangkah tepat ke dalam jaringku. Tersisa 3 hari. Permainan sesungguhnya dimulai sekarang. Tuan Leo tiba di penthouse pukul 10 pagi. Tidak tepat waktu, tetapi sesuai dengan kesombongan yang selalu melekat padanya. Pria itu adalah epitome kesetiaan yang kaku dan arogan. Selama bertahun-tahun, Leo hanya melihatku sebagai anak manja yang tidak pantas menjadi pewaris kerajaan ayah. Hal itu menjadikannya umpan yang sempurna. Leo berdiri di ruang tamu utama, tidak bergerak, seperti patung marmer dengan setelan mahal. Di pergelangan tangannya, jam tangan Rolex Submariner berdetak keras, seolah menghitung detik-detik kesabaran Tuan Leo yang terbatas. Kau memintaku datang, Nona Kalia, sapa Leo, suaranya dalam dan mengandung nada tidak hormat yang nyaris tidak tersamarkan. Aku harap ini penting. Aku sedang sibuk mengatur ulang pertahanan setelah keributan dengan pengkhianat Elina. Duduklah, Tuan Leo. Aku menyambutnya dengan suara yang dibuat sedikit bergetar, berusaha tampil sebagai pewaris yang ketakutan. Aku duduk di sofa kulit guci dengan pose yang sengaja kaku. Aku harus terlihat lemah, panik, dan membutuhkan penyelamat. Aku mencondongkan badan ke depan. Aku menghadapi sesuatu yang jauh lebih buruk daripada Elina. Ayah meninggalkanku jurnal, Tuan Leo, dan jurnal itu berbicara tentang Hydra dan The Serpent. Ekspresi Tuan Leo berubah dari jengkel menjadi waspada total. Nama-nama itu cukup kuat untuk merusak lapisan kekasarannya. The Serpent, ulang Leo perlahan, matanya yang tajam menelusuri ruangan, memeriksa setiap sudut seolah bayangan itu bisa muncul dari tirai. Visioner pernah menyebutkannya, ancaman yang paling berbahaya. Aku takut. Aku berbisik, membiarkan suaraku pecah sedikit. Ini adalah akting terbaik dalam hidupku. Ayah bilang, The Serpent akan menyusup ke dalam lingkaran terdekatku. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Kau satu-satunya orang yang tidak pernah mencintai ayahku, tetapi selalu setia kepada posisinya. Aku percaya pada kesetiaan profesionalmu, Tuan Leo. Aku kemudian menyajikan umpan yang dirancang Dinda dengan sangat hati-hati. Cerita bahwa The Serpent mencari akses ke brankas pribadiku di kamar tidur. Brankas yang konon berisi salinan digital rahasia kunci Antartika. Aku tahu ini adalah target utama mereka. Aku membutuhkanmu untuk mengamankan brankas itu secara pribadi, 24 jam sehari. Jangan biarkan siapapun mendekati koridor kamar tidur. Aku memohon, seolah aku menaruh semua harapanku pada pundaknya yang lebar. Tuan Leo mengangguk, kesombongannya kembali. Dia suka menjadi penjaga rahasia yang tidak dapat ditembus. Aku akan mengurusnya, Nona Kalia. Tidak ada tikus yang bisa menyentuh brankas itu selama aku di sini. Janji Leo, berdiri dan mengepalkan tangan kanannya. Satu hal lagi, Tuan Leo, aku telah menyebarkan desas-desus tentang hard drive di ruang arsip kantor. Itu bohong. Itu hanya untuk mengalihkan perhatian media, ujarku, sengaja berbisik pelan. Tapi aku khawatir The Serpent mungkin mencium bau pengalian itu dan menyerang langsung ke sini, ke jantung pertahananku.
Tuan Leo tersenyum, senyum percaya diri yang menghina. Taktik yang bagus, Nona Kalia. Mereka akan terlalu pintar untuk ruang arsip. Tetapi mereka akan merasa direndahkan jika mengira kau menyimpan rahasia di brankas kamar tidur yang dangkal. The Serpent akan berpikir kau meremehkannya. Itu adalah kesalahan yang akan Hydra buat. Dia pergi, dengan langkah yang kini dipenuhi tujuan baru. Pria itu yakin dirinya sedang melindungi rahasia terpenting visioner. Membuktikan nilainya yang lebih unggul daripada diriku. Begitu pintu lift tertutup, Dinda keluar dari dapur, memegang segelas air. Aku tidak pernah menyukai Tuan Leo yang begitu percaya diri. Tepat, aku menjawab, melepas topeng ketakutanku, suaraku kembali dingin dan penuh perhitungan. Kesombongan adalah titik lemah Leo, dan kesombongan adalah titik lemah The Serpent. Aku telah menginstruksikan Tuan Leo untuk menjaga tempat yang paling The Serpent ingin serang, brankas kamar tidur. Dengan kata lain, Tuan Leo telah menjadi umpan yang paling menarik. Umpan, Dinda tampak ngeri. Aku mengangguk. Ayahku tidak pernah memberikan perintah tanpa motif ganda. Jurnal ini juga mengajarkan bahwa untuk memancing bayangan keluar, kita harus menciptakan kehampaan di tempat yang tidak diharapkan. The Serpent akan melihat Tuan Leo sebagai penghalang besar. Target yang ideal untuk dilenyapkan, bukan untuk dihindari. Kalia kini menuju ke meja kerja, mengambil tablet berisi peta arsitektur penthouse. Sementara Tuan Leo menarik semua perhatian ke kamar tidur dan brankas, kita akan merakit jebakan yang sesungguhnya di tempat yang paling tidak penting di seluruh penthouse ini. Tempat yang begitu sederhana sehingga The Serpent akan menganggapnya tidak layak untuk disusupi. Aku menunjuk ke sebuah ruang penyimpanan kecil di belakang perpustakaan, tempat peralatan bersih-bersih dan persediaan pembersih Chanel Home disimpan. Ruangan itu hampir tidak pernah digunakan. Itu adalah titik buta kita, tidak ada kamera, tidak ada sensor, tidak ada yang berharga. Aku ingin kau mengubah ruang penyimpanan itu menjadi pusat komando sementara kita. Dinda, ambil semua peralatan enkripsi dan komunikasi ayah, pindahkan ke sana. Kita akan beroperasi dari titik nol. Kita harus menghilang ke dalam ketidakpentingan, Dinda. The Serpent sedang mencari visioner yang panik, tersembunyi di kamar tidurnya. Tapi, visioner yang baru akan bersembunyi di tumpukan kain pel. Tersisa 2 hari dan 23 jam sebelum pemungutan suara visioner.